Hai semua, hari ini saya mau buat bolu lapis puding. Langsung saja, ini telur yang digunakan ada 2 butir. Telurnya harus di suhu ruang, tidak boleh yang dingin. Setelah telur dipecahkan ke dalam wadah, lalu kita siapkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan. Ini wadah yang saya gunakan agak kebesaran teman-teman. Kalau kalian ada wadah yang lebih kecil dari ini, gunakan saja wadah yang kecil agar tidak seribet nanti pada saat mau tuang adonan atau mixer. Setelah gula dimasukkan, ambil vanili. Vanilinya bebas, kalian mau pakai pasta atau yang cair maupun bubuk, kalian bisa gunakan. Di sini vanili saya pakai sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita mixer sebentar. Oh ya teman-teman, terima kasih ya sudah mendukung channel ini, dan mohon maaf jika selama ini ada salah kata atau apapun itu, tindakan, perbuatan. Kita lanjut kembali ke adonan. Ini masukkan TBM atau SP atau Alpha Gel. Kalian bebas mau menggunakan apa saja. Setelah ditaruh SP, Alpha Gel atau TBM-nya, kita mixer lanjut sampai mengembang. Kita mixer dengan kecepatan tinggi. Di sini saya agak ribet ya karena tempat atau wadah yang saya gunakan kebesaran, jadi mixernya kurang merata, harus dimiringkan wadah tersebut. Ini kita mixer kurang lebih 15 menit. Untuk permixerannya sepertinya saya skip aja. Kita langsung ke yang sudah mengembang atau yang sudah bisa dicampur dengan adonan kering atau bahan kering. Ketemu lagi dengan saringan ungu saya. Ini sudah ada di atas adonan yang untuk dicampur. Oke, lanjut. Ini masukkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan. Tujuan kita ayak ini agar tepung terigu tidak bergelindir pada saat dicampur nanti. Setelah tepung terigu dimasukkan semua ke dalam adonan, ambil santan kelapa. Ini santan kelapanya saya gunakan sebanyak 65 ml atau setara dengan 1 bungkus santan kara yang kecil itu. Kemudian setelah ditaruh santannya, kita mixer pelan adonan ini. Ini kita mixer kira-kira beberapa menit. Setelah itu matikan. Lalu kita lanjut menggunakan spatula. Kita aduk menggunakan teknik balik aduk balik. Tujuan ini agar melihat adonan atau tepung terigu yang belum tercampur bisa tercampur dengan Setelah adonan tercampur dengan merata, kita sisihkan. Ini loyang yang saya pakai dioles dengan margarin atau minyak. Ini adonannya saya bagi 2 karena yang satu saya mau pakai pasta taro. Ambil pasta taro, lalu tuang ke dalam adonan yang di mangkuk ini. Setelah ditetes habis, kita campur agar merata. Setelah dicampur habis, ambil loyang. Kita masukkan adonan ke dalam loyang sesuai selera saja. Ini saya mau bikin seperti ini, campur-campur agar nanti tidak polosan di bagian dasarnya. Ini sementara kita taruh semua adonan dalam loyang, kita sambil panaskan kukusan agar nanti pada saat selesai dituang semua adonan, kukusannya sudah panas. Ini saya pakai tusuk sate untuk membuat motif di bagian atasnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan tadi. Ini kita kukus kira-kira selama 25 menit. Setelah 25 menit, kita matikan kompornya, angkat dan biarkan di suhu ruang dulu. Kita tinggalkan, lalu ambil panci. Masukkan Nutrijel, di sini saya pakai rasa mangga. Setelah itu masukkan gula sesuai selera saja. Di sini saya pakai sebanyak 7 sendok makan. Kemudian
Tuang air sebanyak 700 ml. Setelah itu kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya. Kemudian biarkan dia di suhu ruang dulu. Sementara itu kita hias telur yang sudah dikukus tadi. Di sini saya menggunakan twister. Kalian bebas mau pakai apa saja. Ini sambil saya tuang agar-agar atau Nutrigelnya sedikit agar bisa menahan twister ini tidak melayang. Jika sudah, biarkan dulu hingga jelinya kaku sedikit. Setelah itu baru tuang semua Nutrigel yang tadi sudah dimasak. Setelah sudah dituang semua, biarkan dulu di suhu ruang. Setelah itu baru masukkan ke kulkas. Ini dia setelah beberapa jam di dalam lemari dingin atau kulkas. Sudah bisa disajikan. Ini sangat enak. Bolunya juga lembut. Kalian bisa coba di rumah. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.